hari ini berbicara tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema jadikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai model kehidupan terbaik. Model apa sih artinya? Contoh terbaik. Saya mengambil sebagai landasan kita yang pertama dalam teori modern disebutkan ada yang disebut ilmu modeling, ilmu mencontoh. Salah satu yang disampaikan kepada kita bahwasanya jalan terbaik menuju kesuksesan adalah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Jadi kalau dibahasa lebih bebas, cara tercepat untuk sukses yang ikuti yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses di bidang apa saja. Misalkan kita ingin anak atau cucu kita hafal Quran di umur 12 tahun. Nah, kita cari orang yang anaknya umur 12 tahun itu bisa hafal Quran, cari tahu, lakukan seperti yang dia lakukan. Demikian pula dalam hal usaha, misalkan, oh si fulan usahanya berkembang gitu. Kita ingin seperti dia, lakukan yang seperti dia lakukan. Jadi itu gambaran teori modeling. Jadi cara tercepat untuk sukses adalah melakukan apa yang dilakukan mereka yang sudah sukses dalam ibadah. Kok ada orang bisa on time ya, kalau adzan sudah di masjid, kemudian dia tidak langsung pulang. Kenapa bisa begitu? Ditanya dan pelajari, insya Allah kita akan punya yang sama gitu ya. Ketika mendengar teori ini, seakan-akan luar biasa sekali ya teori modern ini. Ternyata 14 abad yang lalu kurang lebih Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu. Artinya Allah udah nyuruh kita memodel. Model siapa? Orang terbaik siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Ini landasannya. Jadi kalau ada orang ngomong teori modeling gitu kan, kayaknya luar biasa banget. Padahal biasa-biasa saja. 14 abad yang lalu Islam sudah mengajarkan itu untuk memodel, mencontoh gitu kan. Nah, kemudian Imam Malik menyampaikan kepada kita kaitan dengan mencontoh atau memodel tadi. Apa kata beliau? La yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik akhir umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi umat yang pertama atau umat terdahulu. Jadi bahasa yang sederhana, kita nggak akan bisa maju seperti umat terdahulu lah selama kita nggak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Lalu model yang seperti apa? Gambarannya konkretnya seperti apa? Sejarah telah menunjukkan kepada kita semua yang diakui oleh lawan maupun oleh kita sebagai umat Islam bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah menunjukkan itu semua. Betapa tidak, hanya dalam kurun waktu kurang dari 23 tahun Rasul yang mulia SAW telah merubah peradaban yang luar biasa. Coba lihat petikan sejarah ini. Ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah, kemudian negara-negara lain saat itu yang disebut negara adidaya seperti Romawi dan Persia waktu itu. Maka melihat perkembangan Islam yang luar biasa itu, Romawi kemudian ingin tahu apa sih rahasianya. Hanya dalam tempo kurang 22 tahun, 23 tahun begitu pesatnya perkembangan Islam, mengubah peradaban sosial, ekonomi, bayangkan aja. Maka Raja Romawi Pak mengirim intel ke Madinah. Namanya intel, berarti kan nggak nampak gitu. Mereka membersamai para sahabat siang hari siang malam. Intel ini pengen tahu apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya.
Selesai beberapa waktu menginteli Rasul dan para sahabat, intel ini kembali ke Romawi. Kemudian Raja Romawi bertanya, wahai para intel, rahasia apakah yang membuat Muhammad dan teman-temannya begitu hebatnya? Maka intel tadi menjawab, wahai Raja, Muhammad dan teman-temannya yang membuat mereka bisa begitu pesat dalam memimpin negara, memimpin peradaban sebagainya, pokoknya seluruhnya hebat itu Rasulullah saat itu. Dijawab, ruhbanun billail wa firsanun bin nahar. Ini rahasia yang kita harus rombak sekarang kalau kita ingin seperti mater dulu. Apa artinya? Ruhbanun billail, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kalau malam menjerit menangis begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya. Seperti rahib kalau bahasa mereka. Rasul dan para sahabatnya seperti rahib kalau malam menjerit menangis begitu dekatnya dengan Tuhannya. Tapi jangan salah, wa firsanun bin nahar. Kalau siang mereka seperti singa padang pasir. Luar biasa gerakannya, cepat, lincah gitu kan. Coba kita sekarang introspeksi diri. Sejauh mana kekuatan umat Islam untuk menghidupkan malam di sepertiga malam terakhir. Jadi jangan mimpi kalau kita belum bisa ngikuti yang dicontohkan Rasul. Apakah hanya ini? Ini kaitan dengan amalan dulu deh. Turun ke berikutnya. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum kemudian memenangkan perang salib 2, setahun sebelum dilakukan perang salib 2, Salahuddin Al-Ayyubi memastikan seluruh umat Islam saat itu masjid-masjid sholat subuhnya harus dipastikan sama ramainya dengan sholat Jumat. Artinya apa? Kebangkitan umat Islam diawali dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sholat subuh, orang yang sholat subuh relatif insya Allah sholat malam. Kesini lagi, ketika Rasulullah SAW perang Khandaq, terjadi perang Khandaq, lalu diantara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, mana akan ditaklukkan terlebih dahulu, Persia atau Romawi gitu ya kurang lebih. Mana yang akan dilakukan, Konstantinopel atau mungkin Romawi gitu. Kemudian Rasul SAW mengatakan bahwa suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang tentara terbaik dan membawa tentara-tentara yang baik. Jadi penaklukan Konstantinopel akan dipimpin oleh seorang tentara yang baik. Kemudian panglima perang terbaik maksud saya. 800 tahun kemudian ternyata betul-betul Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Fatih. Yang ingin saya sampaikan, selesai penaklukan Konstantinopel, Muhammad Fatih hari itu hari Jumat harus mengadakan sholat Jumat karena penaklukan Konstantinopel hari itu pas hari Jumat. Maka untuk menjadi imam harus dipilih orang yang paling soleh, yang paling baik. Maka hari itu Muhammad Fatih nggak serta-merta memimpin, tapi diadakan satu penjajakan. Pertama tanya orang-orang tentara suruh berdiri semua. Setelah berdiri tanya, siapa di antara kalian dari mulai balik sampai dengan penaklukan kota ini yang sekali saja pernah tinggalkan sholat fardu misalkan? Pasti nggak ada, tentara terbaik. Naik lagi, siapa di antara kalian dari mulai balik sampai dengan penaklukan kota ini yang sekali aja pernah tinggalkan sholat berjamaah sekali saja? Tidak ada yang duduk. Lihat amalan mereka, sholat berjamaah kuat sekali tentara-tentara mereka. Dan yang terakhir, siapa di antara mereka, di antara kalian dari mulai balik sampai dengan penaklukan kota ini yang sekali saja pernah tinggalkan sholat tahajud? Banyak yang duduk karena nggak main-main. Bayangkan saja kalau balik umur 15 tahun, ketika penaklukan itu umur 25 tahun katakanlah, dengan bahasa yang berbeda berarti siapa di antara kalian yang selama 10 tahun sekali saja pernah tinggalkan sholat tahajud?
duduk. Tapi yang pasti Muhammad Fatih tidak duduk. Artinya Muhammad Fatih yang disebut oleh Rasulullah SAW 800 tahun sebelumnya, bahwasanya yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah panglima perang terbaik. Yang memimpin tentara-tentara terbaik adalah mereka yang tidak tinggalkan sholat malam. Nah, mari kita rubah dengan cara berbeda. Kalau hari ini dengan segala upaya mungkin kita sudah mencoba hal-hal yang mungkin secara ekonomi, secara skill, karir dicoba, tapi hidup kita masih resah, gelisah, belum ada kedamaian. Jangan-jangan kita memang harus memulai dengan cara yang contohkan Rasul, yaitu membagusin sholat malam. Ini gerakan yang menurut saya menjadi gerakan semua. Kalau yang hadir di sini mengajak keluarga, mengajak teman, mungkin perubahan negeri ini akan berubah. Jadi bukan yang lain yang dicontoh. Nah, kemudian kemajuan apa lagi yang diraih oleh umat terdahulu? Kita sama-sama mengetahui, sejarah mencatat bahwa belum ada suatu kelompok manapun yang bisa memimpin dunia lebih lama dari Islam. Islam pernah memimpin dunia 1500 tahun lamanya, kurang lebih. Berapa wilayah kekuasaannya? Kurang lebih hampir sepertiga dunia yang dipimpin oleh Islam. Coba lihat sekarang, Amerika baru kurang lebih 800 tahun sudah goyang. Islam pernah memimpin 1500 tahun dengan kekuasaan wilayah yang sangat luas. Dari aspek ilmu pengetahuan, kita sama-sama tahu hampir 90% ilmu pengetahuan ditemukan oleh Muslim. Bahwa kalau sekarang lagi ngetopnya begitu dunia maya, dunia internet, dunia komputer, Bill Gates pernah mengatakan kita mesti berterima kasih kepada Al-Khwarizmi yang telah menemukan matematika, yang telah menemukan angka nol, yang dengan itu program komputer bisa dibuat. Coba, siapa yang mengawali? Muslim. Nah, kalau begitu, berarti contoh terbaik sudah ada di kita. Masalahnya kita mau mencontoh enggak? Lalu apa yang harus kita penuhi sebelum mencontoh? Dan lalu apa hambatannya dan kesalahannya? Kenapa sekarang umat Islam, terutama di Indonesia, tidak kunjung berbangkit? Kita tahu kita dikuasai oleh orang-orang yang seharusnya tidak menguasai kita. Harusnya Muslim yang berkuasa di negeri ini. Baik, yang pertama sebelum kita bicara tentang bagaimana meneladani, maka kewajiban seorang Muslim kepada Rasulullah yang mesti dipenuhi terlebih dahulu sebagai model terbaik. Penuhi dulu sebelum kita memodel Rasul, karena kalau ini nggak terpenuhi, nggak bisa kita memodel. Bagaimana memodel? Wong kita juga belum memenuhi syaratnya. Syarat yang pertama, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencintai Rasulullah. Yang ketiga, mengenal Rasulullah. Yang keempat, mengikuti Rasulullah. Dan yang kelima, baru menjadikan Rasulullah sebagai model kehidupan terbaik. Mana ayatnya? Mengimani Rasulullah di surat An-Nisa, surat keempat ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, ila hidayah. Kalau diterjemahkan kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Mengapa syarat pertama harus mengimani Rasulullah SAW? Karena kita kan memodel, berarti memodel menjadikan dia contoh dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana kita akan mengikuti kalau apa yang disampaikan kita sudah tidak percaya? Misalkan dalam kaitannya yang dengan medis lah, yang beberapa waktu kita di sini pernah mengadakan training bekam misalkan. Salah satu yang saya baca di kitab Bukhari, yang kitab kuningnya itu yang jilid 1 halaman 21, saking terkesannya saya ketika awal-awal saya diperkenalkan dengan Habatus Sauda. Jadi waktu di pesantren dengar, tapi kayak apa bayangan Habatus Sauda wujudnya belum terbayang. Saat itu masih sulit zaman dulu. Tahun 85 sulit, tapi di 2004 sudah mulai ada orang-orang Indonesia yang impor. Dalam hadis itu pendek, Pak. Apa inti hadis tadi?
inna fi habatis sauda'i sifa min kulli da. Sesungguhnya dalam habatus sauda itu bisa mengobatin berbagai macam penyakit dengan izin Allah, kecuali satu, ilasam, kecuali kematian. Bagi orang yang belum mengimani Rasul gimana? Ada satu jenis bijian begitu bisa ngobatin berbagai macam penyakit gitu kan. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak akan berbicara sesuatu kecuali apa? Apa yang telah diwahyukan kepadanya. Artinya, kalau Rasul mengatakan misalkan dalam hadis tadi bahwa dalam habatus sauda bisa mengobatin berbagai macam penyakit, maka insya Allah pasti benarnya. Nah, saat awal saya mengenal itu, saya mencoba mencari literasi tentang habatus sauda masih sulit Pak. Internet belum kayak sekarang. Tapi ada saya ketemu beberapa profesor, maka ada penelitian. Sekarang udah sangat mudah Pak kalau kita mau. Klik aja tentang habatus sauda. Nigella sativa bahasa Latinnya mungkin, black seed bahasa lain. Ya, nama-nama yang di situ lah. Itu ternyata luar biasa. Bahkan saya membaca dalam sebuah penelitian, seandainya kita mengambil beberapa obat yang ada di pasaran ini lalu diteliti, kemudian meneliti habatus sauda, insyaallah ta'ala seluruh kandungan obat yang di pasaran itu semuanya ada dalam habatus sauda. Nah, buktinya apa? Apakah semua muslim di sini di rumahnya sudah habatus sauda? Sudah ada? Belum tentu Pak. Tapi obat-obat yang di pasaran yang ada itu ada kita. Mestinya kalau udah tahu begitu, utama habatus sauda. Tiap hari kita seperti Rasul mengkonsumsi habatus sauda. Baik yang sekarang bijiannya, serbuknya, atau mungkin yang sudah jadi minyaknya. Minyaknya berarti lebih gampang karena apa? Tinggal nelan gitu kan. Apalagi sekarang udah ada di kapsul atau yang curah. Gitu. Dan insya Allah teman-teman yang bergerak di bidang tibun nabawi, tanya kepada mereka, testimoni sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak. Jadi ada kisah yang menarik, walau alam bisawab saya tidak bisa menemukan sumber utamanya, tapi beredar bahwa ada orang berobat ke Cina dengan sebuah penyakit gitu, ketemu sinci terbaik di sana, tapi ketika dikasih obat menurut dia dan dikasih tahu bahwa saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas ini kapsul mahal menurut ukuran Indonesia. Misalnya dikatakan misalkan satu kapsul kok sampai 100.000 gitu satu kapsulnya, suruh beli. Begitu suruh beli dibuka, oh ini ada di tempat saya nggak nyampe segini, satu kapsul murah sekali, 5.000 pun nggak nyampe. Paling mahal kalaupun ada orang jual satu kapsul 5.000 udah mahal sekali. Kenapa di sini misalkan sampai 100.000? Si cuma mengatakan di sini nggak nyampe 5.000 juga, di sini cuma 1.000. Kenapa dijual kepada saya 100.000? Yang 1.000 habatus saudanya, yang 99.000 itu ilmunya. Nah, kan kejebak jadinya kan jauh-jauh ke sana. Kenapa? Kurang mengimani. Seandainya mengimani samina wa ata'na yang Rasul sudah sampaikan, nggak perlu ke sana. Ya belum, bagi yang belum mencoba menurut saya bismillah ya dengan ibadah mengikuti sampaikan Rasul. Tapi insyaallah taala ya. Nah, yang kedua misalkan tentang medis tadi, bekam yang kemarin kita training, saya tidak tahu apa udah dipraktekkan apa belum gitu ya. Itu subhanallah. Orang sering bertanya-tanya apa hubungannya. Saya sering pernah ketika di Cirebon itu saya diminta diskusi oleh seorang dokter spesialis karena dengan izin Allah Pak, sekali lagi saya di sana hampir sehari semalam itu. Jadi niat saya tadinya mulai jam 7 sampai jam 9 malam, paling malam saya sudah jam 7 malam habis isya sudah selesai. Ternyata enggak, sampai malam. Kemudian tidur malam, pagi-pagi habis subuh ternyata datang lagi pasien. Saya bekam difasilitasi oleh seorang rektor di sana, tamunya luar biasa, sama istri kewalahan. Nah, ini ada kisah menarik. Sangat mengatakan tidak kebetulan, tentu dengan izin Allah. Ada seorang qadarullah taala itu
pasien yang sakit batuk sudah lama sekali, bahkan karena dia orang mampu udah keluar negeri kemana, ternyata beliau suaminya dokter, saya nggak tahu, dibekam sama istri saya, dan qadarullah setelah dibekam bisa tidur semalaman nggak batuk. Penasaran suaminya menyamperin kami di tempat praktek subuh-subuh itu, dikira kami sihir, karena nggak mungkin teori medis menurut dia secepat itu gitu. Allah alam ya, ini hanya kisah aja. Kemudian minta diskusi dengan saya katakan, Pak Dokter, mohon maaf sekali kalau berkaitan dengan medis saya nggak akan bisa melayani dokter, kan saya bahasa medis saja mungkin nggak menguasai gitu. Tapi kalau dokter mau bicara dengan saya tentang keimanan, boleh. Bahasanya satu, sami'na wa ata'na, bahwa Rasul mengatakan bahwa di titik tertentu bisa ngobatin puluhan penyakit, 70 penyakit apa 72 hadisnya itu. Akhirnya ditanya, setelah diskusi, mengawali diskusi itu, kalau dokter mau bicara tentang keimanan boleh, tapi kalau bicara medis ya saya takut kepala saya salah. Oke, nah baru saya terangkan tentang bagaimana Rasul sebagai Rasul utusan Allah, dia tidak akan bicara kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau Rasul menyuruh bahwa bekam bisa ngobatin berbagai macam penyakit, hakul yakin, benar. Maka ingat kemarin waktu training bekamnya kan di sini nggak nyampe 2 jam saya sampaikan. Yang lama meyakini bahwa ini datangnya dari Allah dan Rasul. Dan dalam praktek di lapangan, kebetulan saya sebagai praktisi, ya Masya Allah, berbagai macam penyakit yang secara medis menurut mereka, ada yang udah 3 tahun tergeletak, kalau ngomong kanker getah bening kan kayak apa gitu kan, ya dengan izin Allah banyak terselesaikan. Nah ini masalahnya kan keimanan jadinya, bahwa ilmu saya juga belum nyampe. Kenapa hubungannya ini? Ya kalau dipelajari bisa lah, tapi saya lebih mengatakan saya nggak nyampe lah, lebih baik udah samina wa atona. Itu gambarnya. Jadi belajar bekamnya sebentar Pak, yang lama Pak keimanan, mengimani betul. Ya bisa dibayangkan Bapak bekam tapi masih ragu gitu kan. Nah dia lupa yang datang dari siapa nih? Dari Allah dan Rasulnya. Oh, yang datang dari manusia kita begitu percaya. Sekarang dikasih tahu Allah yang menciptakan kita, menciptakan tubuh kita, mencarikan jalan keluar, obatnya buat kita. Oh kita nggak percaya? Kan gitu kurang lebih ya. Ya tentu dengan segala aspek yang harus kita pelajari. Baik, ini hanya contoh. Pertama adalah mengimani, termasuk mengimani dahsyatnya sholat berjamaah, mengimani bahwa dengan sholat, dengan puasa akan luar biasa. Semua imani gitu ya. Jadi tidak pakai formula sendiri. Setelah mengimani, mencintai, ini penting juga. Dalam surah Taubah, surat ke-9 ayat 24, Allah berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lihat di sini. Setelah kita mengimani, ini sebelum kemudian menjadikan model Rasulullah. Yang kedua, cinta kita kepada Allah dan Rasul nomor 1, melebihi cinta kita kepada yang lain. Ya sekarang kita cek saja berkaitan dengan panggilan Allah lah yang sederhana. Begitu azan, apakah setiap kita mendahulukan panggilan Allah daripada yang lain? Misalkan kita lagi kayak saya yang nulis lagi kerja adzan, beranikah kita tutup langsung? Kalau ini belum, ya bagaimana kita akan mendatangkan kemurahan, karunia, rahmat dan sebagainya? Jangan-jangan ini yang membuat kita rasanya sudah maksimal dalam usaha pontang-panting, kerja keras, tapi nggak numbuh ketenangan, kedamaian. Jadi bukan kurang banyaknya rezeki Allah kepada kita yang membuat kita tidak damai, ya. Bukan kurangnya rezeki gitu, tetapi bisa jadi kurangnya syukur. Karena kurang syukur sehingga kalau dipanggil Allah nanti-nanti. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Athaillah dalam kitab Al-Hikam, yang makna bebasnya kurang lebih begini. Bisa jadi lambatnya turunnya rahmat Allah kepada kita sebab lambatnya kita memenuhi panggilan Allah. Bisa jadi lambatnya turunnya pertolongan Allah kepada kita disebabkan lambatnya kita
memenuhi panggilan Allah. Berarti solusinya apa kalau gitu? Dalam keadaan kerumitan rumah tangga kita, kerumitan ekonomi kita, kerumitan mungkin dalam hal karir kita, kesehatan kita. Pertama adalah dahulukan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah memberi motivasi, barang siapa yang bisa menegakkan sholat berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, bukan 40 waktu Pak, 40 hari, 2 didapat. 1, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, dibebaskan dari sifat munafik. Apa yang terbayang bagi kita semua tentang neraka? Penderitaan, kesedihan, kesulitan yang luar biasa. Kurang lebih itu. Nah, kalau itu digambarkan itu adalah neraka dunia, berarti orang yang nggak bisa menegakkan 40 hari sholat berjamaah tidak terbebaskan dari itu. Adanya penderitaan, keresahan. Yuk cari solusi. Coba tegakkan itu. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi dicoba dulu. Ini perlu berkali-kali untuk sampai kepada 40 hari. Apalagi yang masih aktif mobile kesana kemari, yang mukim saja tidak semuanya diberi kemudahan, karena itu dipraktekkan terus diulangi. Kalau gagal terus ulang, minimal apa? Dampaknya kita lama-lama jadi habit. Sebelum Allah manggil kita udah siap ada di masjid. Luar biasa sekali Pak. Sekarang kan dibalik-balik. Kalaupun kita jamaah, alhamdulillah sih masih jamaah masbuk. Masih alhamdulillah. Sebagian apa? Menunda-nunda waktu sholat, seakan-akan Allah manggil cuekin, nanti deh Allah gitu kan. Padahal nanti ada panggilan terakhir yang kita nggak boleh ngomong nanti lagi. Apa kata Allah? Mati kamu, selesai udah. Nggak bilang lagi nanti gitu, nggak bisa. Dipanggil sholat masih bisa. Ini mungkin kalau kita akan menjadi bagian solusi keluarga kita di negeri ini lebih besar lagi. Yuk mari kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Dalam implementasi paling gampang adalah ketika Allah memanggil, kita praktekkan saja. Itu datang dari Allah dan Rasul, kita mengabaikan. Tapi kalau datang dari teori ini kayaknya luar biasa gitu ya. Saya ingat ketika kisah pakar orang kaya dunia yang dari Jepang, Robert Kiyosaki, datang di Gelora Soekarno. Bayarnya 25 juta paling depan, belakang 15. Itu ngantri Pak. Yang bayar 300.000, 500.000 di ujung ngelihat narasumbernya segede boneka. Itu orang manusia berbicara tentang kaya, orang percaya semua. Kenapa ketika Rasulullah SAW menyampaikan, Allah menyampaikan kepada kita, kita mengabaikannya? Mungkin ini menjadi hukuman buat kita. Kan tunggu keputusan Allah. Kalau kamu lebih mencintai harta kamu, dunia kamu dibanding Allah dan Rasulnya. Baik. Yang ketiga, mengenal. Seperti apa sih cinta Rasul kepada kita gitu ya? Kalau kita suruh mencintai Allah dan Rasulnya, mengenal Dia dalam segala aspek. Yang pertama, kenali dulu tentang cintanya Rasul kepada kita, biar kita paham. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Coba, begitu risonya Rasul kepada umatnya. Rasul ingin setiap kita selamat. Rasul ingin setiap kita masuk surga. Rasul ingin setiap kita beriman. Coba bayangkan, riso Rasul kepada kita. Dia ingin setiap kita selamat. Bagaimana kerisauan kita kepada Rasulullah? Ketika ajaran Rasul ditinggalkan oleh sebagian manusia, ketika Rasul dihina dan dihinakan oleh sebagian manusia, dijadikan mainan dan sebagainya, distempel yang tidak-tidak, gimana kerisauan kita? Itu nggak belen. Lalu untuk mana lebih jauh gimana? Iya, dibaca Sirah Nabawiyah. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas,
Dulu kami mengajarkan anak-anak kami peperangan Rasulullah sebagaimana kami mengajari mereka sebuah surat, dalam artinya kisah-kisah Rasul dari mulai lahir sampai dengan meninggalnya. Baik. Setelah kita mengenal, maka berikutnya Pak, mengikuti. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ikuti Rasul. Perilaku Rasul semuanya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh ibadahnya. Artinya kita sering terjebak sekarang. Sunnah Rasul kita tinggalkan, yang bukan sunnah kita hidupkan. Kita bela mati-matian gitu ya. Nah, kita lihat ini. Coba dari aspek yang sangat ringan. Apakah sebelum kita tidur sudah seperti Rasul? Berwudu dulu, kemudian baca Quran, berzikir. Kalaupun nggak baca Quran, minimal berzikir, membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, seperti bacaan zikir habis sholat, ditambah ayat kursi baru tidur. Sudah seperti itu. Demikian pula kita bangunnya, apakah bangunnya juga seperti Rasul? Bangun di sepertiga malam misalkan, terakhir. Apakah tidur kita juga menghadap ke kiblat, kemudian menghadap ke kanan, tangan kita menjadi bantalan? Kita tidur sekenanya, sudah nggak ngitung lagi. Padahal orang tidur kan lama, 8 jam kata dokter itu. Misalkan betul itu, walaupun mungkin untuk seusia tertentu udah nggak mungkin 8 jam. Tetapi tidur yang demikian di samping secara aspek kesehatan jelas sehatnya, karena tidur dalam keadaan tenang. Jadi saya membaca lama Pak, begini Pak. Kata dokter tidur 8 jam. Dan saya nggak membantah, itu kan penelitian mestinya. Tetapi saya baca para ulama, orang-orang hebat terdahulu, kayaknya nggak ada 8 jam tidurnya tuh. Mereka sedikit. Saya bertanya terus, tapi nggak benar dua-duanya. Mungkin ya pikiran saya begitu karena saya awam gitu kan. Saya pribadi nggak bisa sampai segitu lama tidur gitu. Tapi katanya kalau kurang dari situ berarti ada gangguan kan gitu. Nah ini pelajar ketemu Pak, pas di saya apa? Seorang ahli mengatakan 8 jam itu untuk orang awam, ketika tidur otaknya nggak langsung plek tenang, kan ada gelombang gitu ya, alfa, beta, theta dan sebagainya ya, dimana orang bisa tidurnya ke gelombang yang paling bawah gitu, yang udah nggak sadar gitu. Iyalah kalau orang mau tidur masih ngelihat HP, ngelihat ini, mikirin utang, mikirin ekonomi, mau tidur, badannya sudah tidur, hati dan pikirnya tidur belum? Belum, masih melayang. Itu perlu 8 jam agar, kenapa? Mungkin sejam 2 jam masih melayang-layang, begitu lupa baru. Sementara para ulama, orang-orang soleh, mau tidur dikir, baca Quran, begitu plek langsung tidur. Ke gelombang theta yang udah pokoknya di luar nih. Bangun, tidurnya dia sejam, sama dengan kita mungkin 5 jam yang tidur yang ngawang gitu. Subhanallah. Itu kemudian Masya Allah. Itu sebabnya kenapa kalau mau tidur suruh berwudu, suruh berzikir, biar tidurnya berkualitas. Nah kita kan nggak ngerti ya kayak gini. Makannya, Rasul makan sambil duduk, pakai tangan kanan, berhenti sebelum kenyang. Nah kita gimana? Makan sambil berdiri. Oke, ada lagi yang baru nih, perlu penelitian ya. Saya baca lagi dan saya sudah mengamalkan, alhamdulillah. Jangan langsung minum habis makan, gitu. Ada jarak lah, ada yang mengatakan setengah jam, ada yang, kalau saya ya kadang sampai setengah jam, kadang 20 menit. Tapi habis makan bisa saya jalan untuk menurunkan, kata dokter seperti itu, kata penelitian yang saya baca artikel terakhir itu. Dan banyak ternyata para ulama yang mengamalkan itu. Tambah tidak baik lagi sambil makan sambil minum. Kan gitu ya. Ya nanti ahlinya lah yang bicara. Tetapi ini Rasul lakukan. Nah kita meninggalkan itu, maka wajar kata Rasul, sumber penyakit adalah lambung. Oh, lambungnya kena udah kemana-mana gitu ya, menjadi produksi penyakit. Makanya kita mencoba dengan momen ini, yuk ngajak, ikuti Rasul. Di samping kita makannya sama makan, tapi kalau ngitung Rasul kan dapat 2, dapat kenyangnya, dapat pahala. Tidurnya iya dapat badan segar, dapat pahala. Coba bayangkan ini, luar biasa. Rasul menyuruh kita olahraga.
Bahkan mengajarkan anak kita selalu belajar berkuda, memanah, berenang. Coba saya tanya, masih pada berenang bapak-bapak? Mudah-mudahan masih ya. Subhanallah, masih olahraga enggak? Ya harus olahraga ya. Masya Allah. Ini harus di apa namanya, pelajari, mengikuti. Setelah mengikuti baru menjadikan Rasulullah sebagai teladan atau kehidupan terbaik ya yang harus kita lakukan tiap hari. Kenapa Rasulullah menjadi model terbaik? Karena Rasulullah manusia terbaik sepanjang sejarah. Manusia terbaik sepanjang sejarah. Jadi kalau dalam kaidah tadi bahwa kita harus cara tercepat untuk sukses melakukan apa yang dilakukan oleh orang sukses, maka yang paling sukses di dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek. Yuk, yang belum baca buku ini, saya bolehlah menyarankan. Kalau saya baca dari SMA kelas 2 Pak. Ini bukunya 100 tokoh orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, dikarang oleh Michael Hart tahun 78. Saya SMA kelas 2 tahun 84 mungkin saya udah baca buku ini Pak. Jadi ada buku judul menarik memang, 100 tokoh orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ternyata nomor satunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, di pengantar itu saya cuplik apa adanya, tapi saya sekarang sampaikan secara bebas. Jadi menurut beliau, menurut Michael Hart tadi, di dunia ini miliaran manusia, dari Nabi Adam sampai sekarang, sampai buku ditulislah. Dari miliaran manusia, kata tidak, hanya sekitar 1 juta orang yang bisa masuk dalam biografi, buku biografi dalam arti luas. Dipilihnya dari 1 miliar orang menjadi 1 juta, udah berat. Dari 1 juta diperas menjadi 20.000 orang. Dari 20.000 orang lagi diperas menjadi 0,5%-nya, yaitu 100 orang. Dan 100 orang itu nomor satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nulis nggak tahu agamanya apa Pak. Lalu ditanya itu dalam buku itu disampaikan, ada wartawan atau penanya, kenapa bukan Nabi Isa yang pertama? Bukankah umat Nabi Isa lebih banyak daripada umatnya Nabi Muhammad? Kata penanya tadi, dijawab oleh Michael Hart, betul, umat Nabi Isa lebih banyak daripada umatnya Nabi Muhammad. Minimal saat buku ditulis. Ya. Nah, kemudian setelah sampaikan itu, umat Nabi Muhammad betul lebih umat Nabi Isa, tapi tidak pernah didengar Nabi Isa memimpin perang. Pernah dengar Nabi Isa perang apa yang diikuti? Nggak dengar? Tidak terdengar pula Nabi Isa mengadakan perjalanan dagang. Pernah dengar itu? Rasul di samping pimpinan spiritual, panglima perang, 9 perang besar dipimpin langsung Rasulullah, 53 ekspedisi militer yang dibawa kepemimpinannya. Rasul seorang saudagar, bahkan di usia 12 tahun dia udah mengadakan perjalanan ke luar negeri. Puncaknya ketika dia nikah dengan Khadijah, dia menjadi seorang owner, seorang pemilik bisnis yang luar biasa kekayaannya, di mana ketika nikah saja fantastis sekali, menikah Khadijah dalam kondisi kaya raya sehingga mas kawin yang diberikan 20 ekor onta. Belum pernah terjadi itu. Jangan lihat ontanya Pak, onta saat itu kendaraan terbaik. Kalau dianalogkan sekarang, kendaraan terbaik adalah kendaraan Mercy misalkan. Berapa harga Mercy sekarang satu? Saya belum pernah punya, jadi saya nggak tahu harganya, tapi perkiraan itu 1 miliar. Gambarnya bilang itu gampang. Berarti kalau Rasul memberikan 20 ekor onta, sama dengan memberi 20 miliar. Saya tanya, Bapak Ibu dulu berapa mas kawinnya? Nah, seperangkat alat, itu mah pengangguran juga bisa. Tidak terlalu menantang gitu, walaupun boleh gitu ya, tapi tidak menantang. Menunjukkan apa? Rasul luar biasa itu. Sayangnya, ini mohon maaf ya Pak ya, untuk otokritik buat kita semua lah ya. Seringkali sejarah Nabi disampaikan begitu sederhananya oleh sebagian orang ketika peringatan Maulid. Misalkan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, gitu kan? Kemudian dia menjadi pelayan, membantu dagang, bantu apa. Umur 25 tahun menikah dengan janda kaya. Oh, gampang banget sih. Bagaimana perjalanan Rasulullah umur 12 tahun, umur 17 tahun, umur 20 tahun. Ngapain aja, nggak pernah dikupas gitu.
Ini yang saya ingin menyampaikan pesanlah buat kita semua. Sehingga tidak terjadi begini ketika peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan penuh sampai bikin tenda. Saking banyaknya. Ketika sholat berjamaah 3 shaf. Terus kemana itu yang lain? Kalau betul kita memperingati karena cintanya, tunjukkan cintanya dong. Rasulullah nyuruh kita berjamaah dong. Nah, ini harus dirubah deh mindsetnya pelan-pelan gitu ya. Tidak bermaksud menyalahkan, tidak bermaksud otokritik lah. Bisa jadi kita juga produk dari yang demikian itu, mendengar kisah Rasulullah yang tidak lengkap, lalu kemudian kita tindakan seperti sekarang. Ya, sudah pahami bahwa Rasulullah kenapa ditiru? Karena menjadi manusia terbaik. Oke, lalu apa yang membuat kita tidak bisa mudah meneladani Rasul? Apa yang terjadi? Ternyata adanya kesalahan dan hambatan dalam meneladani Rasul. Yang perlu kita introspeksi lah untuk kita semua, terutama saya ini. Apa kesalahannya dan apa hambatannya? Kita lihat kesalahan yang sering terjadi. Sebagian orang Islam berlebihan dalam ibadah tapi lemah dalam hal dunia. Seakan-akan Rasul diutus hanya untuk ibadah, nggak ngapa-ngapain. Betul dalam arti ibadah yang sangat luas, bahwa bekerja pun ibadah. Ini magdoh maksudnya. Jadi sibuk kita sholat duha, berzikir terus, tapi urusan ekonomi kita nggak terlibat. Politik nggak terlibat, bahkan seakan-akan tabu sekali ngomongin itu, gitu kan? Apa yang terjadi sekarang, Pak? Ya, apa yang terjadi sekarang kalau kita demikian? Jangan salah kalau kita dipimpin seorang pimpinan yang nggak paham Islam, karena umat Islam nggak terlibat dalam politik. Yang kedua, meneladani sepotong-potong urusan dunia ditinggalkan. Seakan-akan Rasulullah nggak pernah kaya raya, Rasul nggak pernah dagang. Dagang kalau dihitung sebelum ada ajaran bahwa dagang bagian ibadah secara makna kan urusan dunia. Memimpin urusan dunia. Coba lihatlah, jangan jauh-jauh Indonesia sebelum merdeka, Pak. Itu tradisi yang dilakukan orang-orang dahulu seperti Rasulullah, dia membangun ekonomi juga. Karena itu perkumpulan yang pertama sebelum ada syarikat Islam, yang pertama Pak, Syarikat Dagang Islam. Kumpulan melawan Belanda nih Pak. Siapa yang berkumpul? Pegawai apa pedagang di sini? Pedagang, Syarikat Dagang Islam yang kemudian nantinya menjadi Syarikat Islam. Artinya apa? Muslim diajarkan untuk mampu ekonominya. Coba bayangkan ini menjadi apa ya? Ya kita cobalah bangkit gitu. Kita kan juga malu ya Pak ya. Banyak umat Islam begini bangun masjid harus masang dream di tengah jalan gitu kan, ngelewatin gitu kan. Kita bukan salah, tapi kalau banyak saudagar yang mampu apa harus begitu gitu kan? Masya Allah. Sehingga kita lihat ada bertahun-tahun apakah masjidnya belum selesai, udah 20 tahun masih tetap aja di jalan begitu kan. Ya ini untuk kritik lah. Yang tiga, kesalahan kita adalah meneladani yang disukai saja. Ya, kemudian meneladani yang bentuk doir saja, akhlak dilupakan. Ini juga menjadi otokritik kita. Wah, pakainya bagus, pakai surban, pakai gamis, naik motor, pawai menuju acara tertentu, nggak pakai helm. Ketika ditegur sama polisi, lebih galak dia daripada polisinya. Nah ini kan penampilan sudah nyonah itu, tapi akhlaknya belum. Maksudnya kita tertib dong, tata tertib dalam segala hal, gitu ya. Ini contoh-contoh kesalahan. Lalu hambatannya apa? Hambatan pertama disebut rabun jauh. Bapak tahu rabun jauh? Kalau jauh tidak kelihatan saking jauhnya gitu di mata dia gitu kan. Apa rabun jauh di sini? Hambatan pertama rabun jauh kaum orientalis. Satu di antara sebab ketidakmampuan kita mengambil suri tauladan Rasulullah secara holistik dan komprehensif adalah karena ada distorsi image yang muncul dari ekses studi para orientalis. Jadi orang Islam belajar Islam bukan ke Madinah atau ke Mekah atau ke negeri Islam. Orang Islam belajar Islam ke negeri kafir, ke Amerika, ke Belanda.
Pulang-pulang jadi aneh ngomongnya gitu kan. Jadi seakan-akan ngelihat Rasulullah apa yang dilihat? Seperti yang ditulis oleh Washington Irving. Beliau menulis, ia amat mengutamakan kenecisan, suka wanita, wangi-wangi, istrinya banyak, suka berperang. Rabun jauh dia nggak ngelihat tuh. Coba lihat secara dekat Rasulullah. Pertanyaan saya, Rasul istrinya banyak, kapan mulai itu? Rasul suka wanita. Coba lihat, Rasul dari mulai nikah sampai dengan Khadijah meninggal, satu pak istrinya, Khadijah saja. Kalau memang dia suka kawin, suka senang-senang, saat itu ekonomi Rasul lagi bagus luar biasa. Orang kaya ketemu orang kaya. Artinya Rasul kalau mau uangnya banyak hari itu, dia tidak lakukan. Kemudian kapan mulai menikah? Lebih dari satu. Setelah Khadijah meninggal, Islam berjalan, berdakwah terus. Banyak orang-orang masuk Islam. Lalu begitu masuk Islam, suami-suami mereka ikut berperang. Qadarullah gugur. Sehingga banyak di antara mereka janda-janda karena suaminya gugur dalam perang. Ini Islam baru mulai, Pak, baru dakwah mulai berjalan. Seandainya para janda dibiarkan, timbul fitnah. Tuh sengsara kan ikut Islam. Suaminya mati, istrinya terlantar, gitu kan? Nah, Rasul nikahi mereka. Maka tidak heran kalau istri Rasul yang mengatakan 9, ada yang 12 ya, sebelum datangnya perintah 4 untuk umatnya kita. Di antara mereka rata-rata yang dinikahi apa? Janda tua, umurnya 60, anaknya 9. Janda 50 tahun, anaknya 6. Nah, ayo yang suka semangat dalam ngikut Rasul dalam sunnah ini, silakan aja kan. Kalau kita kan walau alam, kita sebetulnya mau ikut, mungkin ada sunnahnya, tapi jangannya lebih besar hawa nafsunya. Ya, tapi yang mau ya silakan saja. Tentu saya tidak berhak menghakimi karena masing-masing punya landasan. Artinya keyakinan dirinya gitu ya. Tapi gambarannya itu. Jadi ini yang disebut rabun jauh. Jadi ngeliat Rasul tuh suka perang kata dia. Rasul perang itu dengan penuh dengan adab. Bahkan Islam mengajarkan kalaupun harus berperang, satu, dalam adab perang, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, merusak tempat ibadah, tempat umum. Bayangin aja itu, saking hebatnya. Coba lihat sekarang, Indonesia ini dijajah. Siapa menjajah? Negeri Muslim, negeri kafir. Kafir, Pak. Cek aja, Pak. Ini disebut rabun jauh dia ngeliat Rasulullah. Ada juga kita sebagian manusia, sebagian Muslim yang rabun dekat. Saking dekatnya nggak kelihatan juga kelebihan di mana Rasul yang adu tiru gitu kan. Ketidakmampuan kaum muslimin melihat perjalanan hidup Rasulullah secara lengkap dan holistik, baik dimensi sosial, politik, militer, edukasi, legal, kemudian memformulasikan nilai-nilai keteladanan tersebut dalam satu model yang dapat diteladani dengan mudah. Contoh, menjadikan Rasul contoh hanya di masjid dan musola saja. Memposisikan Rasul terlalu tinggi seakan-akan Rasul tidak bisa ditiru. Kalau kita ngomong kita harus mengenal Rasul, jangan sedikit-sedikit Rasul dong. Rasul itu siapa? Seakan-akan Rasul terlalu tinggi, padahal adanya Rasul harus ditiru. Gitu ya. Ini harus dilawan gitu. Ini rabun dekat, ya. Cintanya Rasul menjadikan kayaknya Rasul nggak bisa ditiru. Padahal Rasul datang untuk apa? Ditiru. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengasih tahu kepada kita, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah, sesungguhnya aku Muhammad ini manusia biasa seperti kamu. Jadi manusia biasa seperti, kecuali dia menerima wahyu, itu lebihnya. Tapi sisanya seperti kita. Rasul pernah sedih nggak? Pernah diuji susah, pernah nggak? Pernah. Coba, Rasul pernah marah nggak? Ya pernah. Tapi dia bagaimana mengendalikan kemarahannya? Pernah dalam tanda petik berselisih dengan keluarga? Pernah. Semuanya pernah, karena selama dia manusia pasti seperti manusia lain. Dan menariknya, selama itu manusia berarti manusia lain bisa menirunya, gitu ya. Dan yang keempat, terjadi hambatan jiwa yang sinis.
Faktor lain yang menghambat peneladanan Muhammad SAW secara holistik adalah jiwa yang sinis. Setiap kali uswah hasanah Rasul akan dibawa keluar dari masjid dan musola, seolah-olah tidak ada hubungannya antara sunnah Rasul SAW dan kehidupan bisnis, kebijakan fiskal, entrepreneurship, politik, dan lain-lain. Kalau tanya, dagang harus seperti sunnah Rasul dong, jangan bawa Rasulullah ini dagang. Gitu ya. Kita ngurus partai politik lah misalkan, urusan politik ya, ini harus Rasul adabnya begini, jangan bawa Rasul ini politik. Apalagi misalkan semuanya jangan bawa, sini sekali, jadi Rasul cuma ngajarin apa. Nah ini yang dilawan sama kita ya. Ini menjadi perhatian buat kita untuk menjadi pelajaran dan lain sebagainya. Ini kamu semuanya. Kemudian sekarang langsung ke pokoknya. Sekarang bagaimana menjadi Rasul sebagai teladan atau model kehidupan terbaik. Rasul SAW sebagai model kehidupan terbaik, apanya di model? Dari memotivasi diri, militer, hukum, pendidikan, politik, dan sosial, dakwah, keluarga, bisnis, hampir seluruh aspek lah. Ya, kita lihat di sini misalkan kalau kita ingin menjadi Rasulullah sebagai model kehidupan terbaik, pertama mengenali Rasul. Pelajari, ikuti, jadikan lifestyle kita. Makan refleks kita, duduk pakai tangan kanan, bismillah, refleks saja. Bercermin, berdoa, Allahumma kama hasanti khalqi fahsin huluki. Keluar rumah, pastikan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu Allah. Masuk kamar mandi, pastikan berdoa kaki kiri. Keluar, pastikan kaki kanan, ufronaka. Lifestyle, semuanya gitu kan. Ya, ketika marah kita berdiri, duduk. Pokoknya jadikan semua model gitu ya. Nah, ketahui karena dia akan menjadi model, kita harus tahu periode perjalanan Rasul secara singkat. Periode pertama masa kanak-kanak, sama seperti kita 0 sampai 12 tahun. Di sana dia menggembala kambing, bermain dan sebagainya. Umur periode entrepreneurship ini yang paling lama, 12 tahun sampai 37 tahun. Umur 12 tahun sampai umur 37 tahun Rasul menjadi pedagang pengusaha 25 tahun di dunia bisnis. Oke, berkontemplasi dan refleksi, perenungan setelah dia sukses, kaya raya, sedih melihat keadaan masyarakat, kehidupan jahiliyah, bayi lahir perempuan dibunuh, perempuan gak punya hak dan sebagainya, pokoknya kedoliman di mana-mana. Dia kemudian merenung, ingin cari solusi, masuk ke gua Hiro. Bukan baru masuk pertama langsung dapat wahyu, 3 tahun dia di situ bolak-balik selama 3 Ramadan, baru tahun ketiga dapat. 3 tahun dia perenungan itu. Masa kerasulan diangkat oleh Rasul, terima wahyu umur 40, meninggal 63, kurang lebih 23 tahun. Bapak lihat sekarang, lama mana Rasul menjadi nabi sama menjadi pedagangnya, menjadi pengusahanya? Lama mana? Pedagang. Menjadi entrepreneurship dia 25 tahun, menjadi nabi berapa? 20 tahun. Pertanyaan kita. Sekarang kita umatnya, Rasul suruh menjadi teladan kata Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sekarang khususnya kita, kebanyakan kita menjadi pengusaha atau pegawai. Kebanyakan umat Islam. Oke? Coba lihat sekarang. Ini dari sini, Sunter segitu luas, pabrik di mana? Umat Islam apanya? Kawasan industri segitu banyak pabrik. Cek siapa yang punya, umat Islam apanya? Jangan-jangan ada salah mindset di kita. Belanda menjajah kita terlalu lama, dibodohin kita sama Belanda. Jangan ngurusin dunia, dikir aja. Habis rempah tuh dibawa sama Belanda. Kebablasan sampai sekarang. Kita lupa juga sebelum merdeka, perkumpulan yang pertama perkumpulan orang hebat, para saudagar, maka disebut Syarikat Dagang Islam. Kembalikan Pak, mumpung belum terlambat, biar kita nggak punya dosa turunan kepada anak kita. Kalau kemudian Islam nggak berjaya sebab kita mengajarkan yang keliru, yuk bikin gerakan. Yang setuju alhamdulillah, enggak yang benar-benar setuju gitu ya. Gerakannya apa Pak? Sederhana aja, mulai dari saya, kita semua, bagaimana bikin gerakan satu rumah satu pengusaha. Dalam rangka apa? Rasul berjuang dengan hartanya, dengan Khadijah.
Para pejuang kemerdekaan juga dengan hartanya, mereka orang berdagang. Kenapa sekarang kita jadi lari dari perjuangan ini, Pak? Anak kita mungkin 6, 4, ya jangan jaga semualah. Ada mungkin profesional kayak dokter, insinyur apa, ya nggak apa-apa. Tapi coba bikin gerakan, anak kita, putus kita, satu rumah, satu pengusaha. Nah ini bagi sebagian orang dikritik, di masjid ngomongin dagang, di masjid ngomongin politik. Rela nggak kalau kita nggak mau belajar politik, umat Islam dipimpin seorang pemimpin yang kita istinjanya belum tentu selesai, wudunya belum tentu rapih gitu? Mau nggak dipimpin begitu? Ayo, nggak, ini bukan ngajak saya politik praktis seperti apa, nggak berkepentingan saya. Berkepentingan bahwa kita mencontoh Rasul. Berkepentingan mencontoh Rasul. Rasul bagaimana pengkaderan, begitu Rasul tidak ada, muncul Abu Bakar, Umar, luar biasa pengkaderannya deh. Jadi bukan berhenti dakwah, berkembang, semakin berkembang, karena hebat sekali Rasul dalam ilmu ini. Lemah kita, Pak. Kita akhirnya dibodohi karena nggak ngerti ilmu politik. Kalau menjelang pemilu aja, sebagian orang akrab dengan kita. Habis pemilu ditinggalkan. Bukan salah mereka, kenapa kita mau? Jadi jangan salahkan orang lain. Oke. Nah, coba lihat apa yang dikatakan Mahatma Gandhi. Komentar beliau mengenai karakter Nabi Muhammad di Yong, India. Pernah saya bertanya-tanya, siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia? Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya, tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajan, kehati-hatian Muhammad serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya. Luar biasa. Perkataan Mahatma Gandhi. Jadi yang menilai Nabi Muhammad itu layak untuk dicontoh bukan saja dari Muslim, tapi dari non Muslim. Oke, sekarang dikit-dikit aja, sambil 3 aja lah karena waktu. Mungkin ambil yang motivasi terlebih dahulu. Rasulullah SAW pandai memotivasi diri dan pengikutnya. Terbukti apa? Rasul seorang self development. Ia mampu memotivasi diri saat sulit waktu kecil, memotivasi keluarga, sahabat dalam perjuangan, luar biasa. Artinya kalau kita mau maju, pandai menjadi seorang motivator minimal untuk diri sendiri, karena motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Dan Rasul mengajarkan, ketika kecil, ketika susah, ketika dilemparin batu, ketika apa, terus dia bisa memotivasi diri. Ia menghabiskan waktu di dunia bisnis 25 tahun. Nggak mungkin orang akan eksis di dua bisnis kalau nggak dia pandai motivasi diri. Memimpin lebih dari 9 perang besar dan 53 ekspedisi militer dan lain sebagainya. Ini untuk kita. Jadi Islam mengajarkan kita untuk maju. Kaitan militer, barangkali antara kita masih bertanya-tanya apakah Rasul ikut menjadi seorang, sebelum menjadi nabi dia udah belajar militer? Sudah, Pak. Nggak tiba-tiba, Pak. Lihat sini. Perang Fijar dan perjanjian Hifdzul Fudul. Perang Fijar adalah perang yang terjadi antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais dan Ailan. Kabilah Qais dan Ailan. Perang ini meletus pada saat Rasulullah berusia 20 tahun. Perang ini dinamakan perang Fijar karena dinodainya kesucian Asyharul Haram pada bulan tersebut. Dalam perang ini Rasul SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Rasul terjun ke medan perang umur 20 tahun, Pak. Masih muda udah menjadi tentara, udah bahasa sekarang kan. Nah, tidak hanya itu, Rasul sudah masuk parlemen di usia yang sama. Lihat sini. Setelah perang Fijar usai, diadakan perdamaian yang dikenal dengan istilah Hifdzul Fudul. Disepakati pada bulan Zulqa'dah yang termasuk bulan haram di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Para kabilah-kabilah pimpinan-pimpinan kumpul di situ. Artinya kalau sekarang ada wakil rakyat bahasa sekarang. Berarti apa? Rasul sudah masuk parlemen, masuk DPR, MPR. Zaman sekarang usia 20 tahun.
Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang didolimi dari penduduk Mekah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat dolim sampai dia mengembalikan haknya. Jadi ada seorang Yaman bawa dagangannya, lalu orang-orang Mekah pada ngambil itu, nggak bayar-bayar, teriak-teriaklah si Yaman. Maka mulai keputusan itu orang Mekah harus mengembalikan, membayar kepada orang Yaman, dan dihukum yang mengambil barang. Jadi apa? Ditegakkanlah keadilan. Yang nggak dibela karena sukunya, nggak gitu. Kedoliman yang dilawan. Ketika Rasul sudah menjadi nabi, menyampaikan, aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku kepada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Terkesan ternyata masa sebelum Islam dia, setelah menjadi wakil rakyat kalau sekarang gitu ya. Oke, hukum nggak langsung sini keluarga, biar kita nggak terjebak karena beberapa kejadian kita memilih pemimpin yang bisa jadi tidak sesuai dengan kita harapkan, nggak jelas nasabnya. Misalkan saja Rasulullah SAW menggambarkan, aku lahir dari pernikahan dan tidaklah aku dilahirkan dari perzinahan. Jelas nasabnya, mulai dari Nabi Adam sampai pada ayah ibuku, tidak ada kebejatan jahiliyah sedikit pun dalam nasabku. Jadi setiap nasab bagus semua, tidak terpapar gitu. Coba kita lihat nasab Nabi Muhammad, ayah dan ibunya satu moyang, satu kakek. Kita ambil yang sebelah kanan, ayahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusyek bin Kilab, sampai ke atas. Dari ibunya Muhammad binti Aminah, ya, Muhammad, kemudian ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ke Kilab lagi. Jadi sama itu ya, moyangnya ke atas sampai ke Nabi Adamnya sama. Kemudian Rasul menyampaikan apa? Aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya, hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan. Jadi setiap kurun terbaik. Jelas nasabnya Pak. Jangan sampai menjadi pemimpin nggak jelas siapa ayahnya, siapa orang tuanya. Kita mencontoh kepada Rasul yang luar biasa, berarti yang kita ikuti benar-benar luar biasa, jelas nasabnya. Oke. Nah, apa kaitan dengan kita? Apa kaitan dengan keluarga? Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apa? Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Artinya apa? Ngajari kepada kita, karena sebagian kita bisa memimpin puluhan ribu orang di luar, tapi ngurus anaknya nggak selamat, ngurus istrinya nggak bisa. Yang terbaik kita baik kepada keluarga dan juga mimpin kepada selainnya. Seperti itu, jangan dibalik-balik karena parir dan sebagainya. Gak sempat ngurus anak, bisa ngurus ribuan orang, tapi ngurus keluarga sendiri tidak berhasil. Ini contoh yang luar biasa. Dan terakhir, saya ngomong bisnis, barangkali ini sebagai motivasi saja. Tertarik, alhamdulillah. Kalau tidak ya seharusnya kita merenung ya, bahwa perkembangan bisnis Rasulullah untuk kita ketahui, umur 12 tahun sudah menjadi internship atau mungkin magang usaha atau dagang gitu, sudah mulai. Umur 17 tahun usaha mandiri sebagai manajer atau agen regional gitu. Umur 25 tahun menjadi business owner atau aliansi dengan investor, jadi udah kerjasama, dia udah beli sendiri. Makanya ketika nikah tadi dengan harta yang luar biasa, 20 ekor onta, itu baru yang untuk mas kawinnya, di kandangnya masih banyak gitu ya, bukan ecek-ecek gitu. Jadi jangan salah mengartikan Muhammad nikah dengan janda kaya, dia seorang pelayan. Bukan pelayan waktu nikah, business owner dia sudah punya bisnis sendiri gitu kan. Ini harus dipahami. Umur 37 tahun peduli dengan masalah akhlak, ya udah mikirin lingkungan, sosial dan ekonomi. Umur 40 tahun berdakwah meluruskan tata cara moralitas bisnis umat dengan kenabiannya itu. Umur 53 tahun membangun pasar di samping masjid. Jadi kalau sekarang Rasul membangun hipermarket gitu kan, jangan salah, saat itu belum ada model pasar yang dibangun seperti Rasulullah gitu, luar biasa. Kalau sekarang berarti bikin hipermarket ini muslim kan gitu kan, harusnya kan kita kan, bukan terbalik-balik. Dan umur 63 tahun memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat karena pola bisnis yang riba dan haram.
Ini kurang lebih yang bisa menjadi inspirasi, tanpa bermaksud menggurui, tapi saya ingin mengajak diri saya dan Bapak sekalian. Kalau sekarang kita ingin banyak slogan di sana, cara tercepat untuk sukses, melakukan apa yang dilakukan orang sukses, maka kita sudah ketemu modelnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala turunannya mereka yang mengajarkan ajaran itu, dan diniati saja bahwa mengikutinya bagian daripada sunnah Nabi. Jadi kalau kita kaya dalam keadaan ikut sunnah, kalau kita sehatnya bonus, ya yang utamanya kita menjalankan sunnah. Begitu pula tidurnya, kita bisa tidur nyenyak bonus, dapat utamanya adalah sunnah. Subhanallah, jadi 24 jam kita mengalirkan pahala. Dan kita ingin tidak hanya mengatakan, mengkritiki, tapi susah mencari contoh sekarang Ustadz. Contohnya siapa? Kalau sekarang kita susah menjadi contoh, mari kita sekarang masing-masing menjadi contoh untuk orang lain. Itu lebih aman daripada kita sibuk mencari contoh. Contohnya sudah ada Rasulullah. Kalau siapa contohnya? Ya Rasulullah. Kita nggak ada yang lain. Ya udah, kita menjadi contoh, latihan. Makanya gerakan itu gerakan untuk sendiri. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Semoga kita terinspirasi. Tentu masih banyak harus kita bicarakan secara detail, tapi pagi hari ini saya membatasi waktu. Minimal secara global, kesimpulannya adalah Rasul sebagai teladan terbaik. Mari kita jadikan model kehidupan terbaik kita dari seluruh aspek yang bisa kita tiru semampu kita, dan jadikan menjadi gerakan yang ada dalam hidup kita, keluarga, dan lingkungan. Baik, untuk menambah berkah majelis ini, kita tutup majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.